Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dendan Manugra dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai file upload SSS, di mana file upload SSS sendiri merupakan metode penyerangan di mana akan menyimpan script berbahaya ke dalam server melalui sebuah file. Pertama saya akan login ke akun penyerang dan kita pencet upload. Nah, file yang akan dapat adalah seperti ini, di mana script tersebut akan mengambil cookie dari korban. Kemudian kita copy link berikut ini, kita buat snippet baru untuk dikirimkan ke korban. Kemudian kita pindah ke akun korban. Nah, ketika korban klik akun link berikut, maka cookie mereka akan dikirim kepada penyerang. Sekian penjelasan mengenai file upload SSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dendan Manugra dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reflectors SSS, di mana berbeda dengan file upload SSS yang dimana script byte disimpan server. Pada reflectors SSS, script byte tersebut dimantulkan langsung dari URL yang ingin ku target. Pertama, saya akan login ke akun penyerang terlebih dahulu. Kemudian buat semua snippet baru, di mana seperti ini. Ya, yang kita pakai kan seperti ini, dimana URL tersebut akan mencuri data cookie korban ketika mereka mengklik link tersebut. Kita simpan dan kita pindah ke akun korban. Nah, ketika korban mengklik URL tersebut, maka akan jadi hal seperti ini. Cookie korban akan dikirimkan ke penyerang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dendan Manugra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai store SSS. Berbeda dengan event SSS yang dimana script byte hanya berada di URL dan tidak disimpan, pada store SSS script byte tersebut disimpan secara permanen ke dalam database server, misalnya melalui kolom komentar, status maupun profil, yang menyebabkan script tersebut akan otomatis mengeksekusi dan menyerang siapa saja ketika membuka halaman tersebut tanpa perlu mengklik link tersebut. Pertama, saya akan masuk ke halaman penyerang. Saya membuat snippet baru, dimana seperti ini, menggunakan fitur almost. Ketika ada orang yang menghover ke kalimat tersebut, maka akan jalan scriptnya. Dan kita pindah ke akun korban. Nah, ketika korban tidak sengaja menghover tulisan halo, maka script jalan akan mengambil data cookie dari korban yang kemudian akan diberikan ke penyerang. Berikut sekian penjelasan saya mengenai store SSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dendan Manugra dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai store SSS via HTML attribute. Berbeda dengan store SSS yang menggunakan snippet untuk menyisihkan script bahaya, pada kali ini kita akan menggunakan nilai attribute HTML untuk menyisihkan script. Pertama, kita login ke akun penyerang. Dan dari akun penyerang kita mencet profile. Pada kali ini kita akan menggunakan atribut color ini dengan menggunakan script seperti ini, di mana kita mendapatkan tanda petik untuk memutus fungsi warna asli dan memasukkan printer
Java berupa on mouse over, dimana ketika ada korban yang mengover warna merah, maka cookie mereka akan dicuri oleh penyerang. Kita ubah di sini, update, dan kita membuat snippet baru, misal halo, kita submit, kita pindah ke akun korban. Nah, dari sini ketika korban mengover ini penyerang, maka script yang dibuat tadi akan langsung jalan dan mencuri cookie dari korban yang kemudian akan dikirimkan ke penyerang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deden Manugra dari kelompok 12. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai store XSS via Ajax. Berbeda dengan store XSS biasa yang kodenya langsung dieksekusi saat halaman HTML dimuat, pada kali ini penyerang memanfaatkan kelemahan pada fitur reverse berbasis Ajax. Untuk prosesnya kita mulai dengan login ke akun penyerang. Kemudian kita membuat snippet baru. Pada snippetnya kita menggunakan kode ini, dimana pada kode ini ketika tombol reverse diklik, aplikasi akan mengambil data satu segini dalam bentuk format data JSON atau JavaScript dengan fungsi feed.jl, lalu masing-masing menggunakan fungsi bawaan browser nama eval. Karena pada ini sistem gagal akan menyaring tanda petik 2 karena yang disebutkan oleh penyerang untuk memutus data rahasia, yang kemudian akan menambahkan pintu JavaScript baru berupa alat untuk mencuri cookie dari korban. Kita submit ini, saya searching out, ganti ke akun korban. Nah, ketika korban mencet kembali pas ini, script yang berbahaya tadi akan jalan dan mencuri cookie dari korban. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adin dari Manugra dari kelompok 12. Pada kesempatan saya menjelaskan mengenai XSS via Ajax. Berbeda dengan store XSS via Ajax yang sebelumnya menyimpan script di database snippet, pada penyalaan kali ini script berbahaya ditaruh langsung dalam URL, tapi melakukan fitur Ajax. Pertama kita login ke akun penyerang. Jadi dalam akunnya kita membuat snippet baru untuk menggunakan link berbahayanya. Dimana linknya berupa ini. Untuk link ini menggunakan cara pada fitur feed.jl, dimana browser akan menyerap data tersebut ke halaman web HTML biasa, sehingga browser akan langsung membaca, menerjemahkan, dan mengeksekusi teks script yang ada di sini secara langsung ketika diklik oleh korban. Kita submit, kita pindah ke akun korban. Kita korban mengklik ini, maka cookie dari korban yang diambil. Lalu untuk perbedaan dengan XSS biasa, ketika melihat alat muncul di halaman, untuk perbedaannya dengan XSS biasa, untuk level.xss biasa kita melihat alat muncul di atas halaman web GUI yang utuh. Namun pada versi Ajax, karena kita mengeksploitasi fungsi penaik data VDTL, browser dipaksa mengubah data mentah tersebut sebagai halaman HTML baru seperti ini, sehingga aplikasinya menghilang dan mencairkan layar cursor dengan kontak alat berisi cookie korban. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deden Manugra dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mengenai reversion of privilege. Pada penjelasan kali ini,
penyerang akan menaikkan sistem otoritas server untuk menaikkan level akunnya sendiri dari pengguna biasa menjadi administrator. Pertama, kita login ke akun penyerang. Kemudian dari akun penyerang kita akan menggunakan script seperti ini, yang dimana akan mengupdate profil akun penyerang menjadi admin. Nah, ini copy sini. Nah, setelah ini kita load dulu, lalu sini lagi masuk ke penyerang. Nah, setelah kita naikkan server tadi, penyerang dapat manage server Goeree tersebut. Hal ini dapat terjadi karena server Goeree hanya menyembunyikan tombol admin di tampilan menu depan, tapi gagal melakukan verifikasi keamanan di sisi server. Jadi ketika menerima perintah modifikasi data seperti yang ini tadi, yang mengganti admin menjadi true, maka server akan langsung mengeksekusi perintah tersebut tanpa memeriksa apakah si pengirim memiliki hak untuk menjadi admin atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Tamanukera dari kelompok 12. Pada penjelasan kali ini saya menjelaskan mengenai cookie manipulation. Berbeda dengan serangan elevation privilege yang memanipulasi parameter URL profil, pada penyerangan kali ini akan memanfaatkan kelemahan logika pemesanan data atau parsing pada sistem Google aplikasi. Karena Goeree menggunakan format cookie berbasis teks biasa yang digabungkan menggunakan tanda garis tegak atau pipe dengan struktur seperti ini, di mana ada hash username dengan admin author dengan password. Cara keamanan ini jadi karena server tidak menyaring karakter spesial ketika menggunakan username baru. Jadi ketika penyerang membuat akun baru dengan username tiruan yang sengaja disisipi tanda pipe ini, maka sistem yang membaca cookie tersebut akan terkecoh oleh tanda pipe tambahan dan salah mengingat bahwa penyerang adalah pengguna lainnya, sehingga memberikan hak akses penuh tanpa perlu memecahkan kode MCC sama sekali. Jadi pada kali ini penyerang akan membuat akun dengan nama administrator dengan privilege admin dan password 1234. Jadi dari ini kita akan dapat akun admin tadi. Jadi penyerang tinggal sign saja dengan akun administrator tadi, dan admin bisa langsung manage servernya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Tamanukera dari kelompok 12. Pada kesempatan kali saya akan menjelaskan mengenai XSRP atau Cross-Site Request Forgery, yang merupakan jenis serangan yang memanfaatkan kepercayaan sebuah aplikasi web terhadap browser penggunanya. Berbeda dengan serangan XSS yang tujuan menyuntikkan kode berbahaya ke dalam aplikasi, XSRP bekerja dengan cara mengeksploitasi cookie session korban yang sensitif. Jadi pertama di sini saya ada di akun korban. Di akun korban ada dua subset, test dan halo. Dan kita ganti ke akun penyerang. Di akun penyerang saya ada dua snippet juga. Untuk metode penyerang kita pertama menuju profil, dan kemudian bagian akun ini kita ganti dengan kode ini, di mana kode ini akan menghapus snippet yang berada di indeks 0 karena pada Goeree fungsi menghapuskan snippet menggunakan metode HTTP GET dan tidak memiliki pelindung. Ketika penyerang menyembunyikan URL penghapusan ini seperti pada dalam akun profil di sini, maka browser korban akan mengeksekusi URL tersebut secara otomatis menggunakan hak akses korban dan menghapus data snapshot yang telah dibuat tadi. Jadi pertama kita ini update, pindahkan korban. Nah, dan ketika korban melihat gambar ini,
kita refresh. Tes yang tadi hilang, saya halo. Kapan melihat gambar ini lagi, maka snapshot yang halo tadi juga hilang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyerangan cross-site scripting incursion ini terjadi. Oke, jadi sebelumnya apa itu cross-site script incursion? Ini adalah salah satu jenis dari penyerangan site scripting, di mana kita akan mengambil data ataupun mengambil informasi dari website ataupun domain lain ke domain kita menggunakan site scripting. Oke, mungkin langsung aja saya praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah halaman Google Gruyer dengan salah satu user atau salah satu akun bernama user. Di sini user sudah masuk dan di sini terdapat beberapa tampilan ataupun snippet yang udah tersedia. Contohnya adalah Cheddar Mac dan juga Brie. Nah, di sini kita bisa lihat di Cheddar ini ada snippet dengan nama Gruyer is Jesus application on the web dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menangkap snippet yang udah ada di sini ke halaman web yang akan kita bikin gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan coba untuk membuat halaman web kita. Nah, di sini aku udah bikin. Ini adalah halaman web sederhana yang udah aku buat. Dan di sini aku menambahkan sebuah script di mana di sini akan memanggil halaman web kita, halaman Gruyer kita /feed.ktl, di mana di sini akan memanggil salah satu script yang ada di Google Gruyer namanya feeds.ktl. Di sini akan kalau mau diakses atau dijalankan, dia nanti akan menjalankan sebuah function yang akan mengirimkan data ini, private snippet, kemudian Cheddar ini yang tadi snippetnya namanya isinya Gruyer is the cheapest application in the world, in the web, and sama yang Brie is the queen of the cheese, kayak gitu. Jadi di sini kita akan mencoba menangkap informasi yang dikirimkan oleh script ini yang ada di feed.ktl ke dalam halaman web yang telah kita bikin di sini. Oke. Caranya yang pertama adalah kita masukkan pemanggilan scriptnya ke dalam sebuah text script. Kemudian di sini kita akan coba membuat function di mana hal tersebut akan menangkap salah satu argumen s. Dia akan menangkap keluaran yang diberikan oleh script ini ke dalam parameter s, dan variabel s ini akan kita gunakan untuk menampilkan data yang ada di data yang dikeluarkan di script tadi. Oke, ke dalam sebuah alert. Jadi di sini kita akan coba untuk menampilkan data snippet yang ada di Cheddar. Di sini kita coba run. Oke. Di sini udah tertampil one of the snippet is Gruyer is Jesus application in the web. Nah, ini sama kayak yang tadi snippet yang ada di halaman Gruyer milik Cheddar. Kemudian coba kita ganti ke Brie. Coba kita. Nah, di sini bakal berganti menjadi Brie is the queen of the cheese. Nah, di sini kayak yang tadi ya, kayak yang tertampil di halaman Gruyer. Kalimatnya juga kayak gini, cuma di sini ya ada tambahan span ini buat
kayak nambahin itu ya, tanda tanya, tanda seru berwarna merah. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu proses penyerangan XSSI atau cross-site script inclusion, dan dampaknya adalah nanti atau data yang kita miliki nanti bakal bisa ditampilkan atau dicuri oleh orang. Itu adalah dampaknya. Dan bagaimana cara mitigasinya? Nah, kalau kita tadi data kita itu dicari dengan cara menjalankan script milik kita sendiri melalui path atau melalui URL. Nah, caranya kita dapat mendisablekan eksekusi dari script. Jadi kita gimana caranya itu harus script yang ada di halaman web kita atau di storage kita itu nggak boleh dieksekut oleh orang luar atau pihak eksternal. Jadi script tersebut tetap aman sehingga ketika mereka menjalankan itu tidak akan mendapatkan data kita seperti itu. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku akan jelaskan bagaimana penyerangan path traversal itu terjadi. Jadi apa itu penyerangan path traversal? Jadi penyerangan path traversal adalah penyerangan yang memanfaatkan path dari file. Jadi kalau kalian URL itu hampir sama kayak URL yang ada di file manager kita. Jadi kalau seumpama kita masuk ke download, terus kita contoh di sini masuk ke salah satu folder Quora kayak gini. Nah, di sini pathnya itu hampir sama kayak URL. Jadi URL tuh hampir sama kayak kalau kita masuk ke folder atau file gitu. Nah, di situ kalau seumpama manajemen foldernya itu asal-asalan, user atau pengguna lain itu dapat mengakses file yang seharusnya itu nggak bisa mereka akses dengan cara memanipulasi atau mengatur URL atau folder path dari folder yang seharusnya nggak disediakan seperti itu. Jadi di sini ada dua tipe, di mana ada information disclosure via path traversal atau pembeberan atau pembocoran informasi mengenai path traversal. Kemudian yang kedua ada data tampering atau modifikasi data yang seharusnya itu tidak boleh dimodifikasi oleh user biasa menggunakan path traversal. Oke, yang pertama aku akan mempraktekkan bagaimana information disclosure via path traversal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah kita masuk ke Google Gruyer-nya terlebih dahulu. Jadi, kalau yang kita tahu di Google Gruyer, sebentar. Di sini kalau kita melihat di kodenya di Google Gruyer sendiri itu terdapat secret.txt. Nah, di sini kita ibaratkan secret.txt ini adalah sebuah file yang emang nggak boleh diakses oleh user biasa. Jadi mungkin di sini filenya itu berisikan password, username, email, ataupun kode-kode yang emang nggak boleh disebarkan gitu. Nah, di sini karena mungkin URL-nya itu nggak terlindungi dengan baik, kita bisa mengakses file secret.txt-nya itu dengan memanipulasi URL ini. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan titik 2 kali, kemudian tanda persen 2F, atau mungkin tanda persen 2F itu apa? Tanda persen 2F itu melambangkan slash. Jadi
kita sama aja kayak mengakses kayak gini. Nah, kita sama aja mengakses kayak gitu. Cuman kita harus menggunakan %2f. Kita coba. Sorry. Oke. Nah, setelah kalau seumpama kita udah menggunakan %2f, kemudian secret.txt atau file yang ingin kita akses, dia akan menampilkan file tersebut isinya apa. Dan di sini ada cookies tanda seru. Nah, ini adalah isi dari file secret.txt. Sehingga kalau kayak gini, nanti kalau seumpama secret.txt mengandung banyak informasi penting, informasi tersebut akan bocor dan mungkin bisa disebarluaskan gitu. Oke, terus gimana caranya ngefix atau memperbaiki bug ini? Caranya adalah kita harus memvalidasi terlebih dahulu URL yang dimasukkan oleh user. Jadi kalau seumpama ada mungkin tanda-tanda yang mencurigakan kayak tanda slash, titik 2 ataupun tanda %2f kayak gini, kita harus memberikan respon yang sesuai. Contoh di sini ada bugs yang udah di fix, di mana kita udah nggak bisa memasukkan slash. Jadi si Google Groyernya sendiri itu udah memvalidasi kalau seumpama titik-titik slash itu udah nggak bisa dipakai, sehingga kalau kita enter dia bakal not found. Tapi karena untuk yang %2f ini masih belum di fix, jadi dia bakal tetap bisa untuk mengakses secret.txt karena emang %2f itu hampir sama, ya sama seperti slash kayak gitu. Oke, mungkin lanjut ke data tempering. Jadi data tempering sendiri adalah proses modifikasi data melalui path transversal. Jadi kita bisa memanipulasi isi dari folder maupun file yang ada di Google Groyer sendiri. Jadi di sini kalau kita masuk ke menu home dan menu usernya, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada menu upload. Nah, di sini kita bisa mengupload file yang sekiranya mungkin dapat berpengaruh lah. Tadi kan di situ ada secret.txt. Jadi di situ kita akan mencoba untuk mengupload file dengan nama secret.txt juga. Oke, sebelum itu kita akan coba untuk membuat filenya. Contoh di sini aku akan coba namanya adalah halo. Kita coba saya. Kita namakan secret.txt. Kemudian kita save. Kita bedakan dengan secret2.txt. Kemudian kita masuk ke bagian menu upload. Kemudian kita membuat sebuah user dengan nama titik 2. Jadi awalnya yang kita mengupload, oke, mungkin aku praktekin dulu. Kita upload dulu, contoh di sini secret2.txt, kita upload. Nah, di sini bakal kelihatan file uploaded. File bisa diakses melalui URL, kemudian /2/secret2.txt. Jadi dia bakal ditempatkan di tempat di mana file secret.txt itu berada. Jadi kalau mau kita mau menamakan ini adalah secret.txt, dia bakal menggantikan file secret.txt. Di sini kita coba untuk mengakses file secret2. Nah, di
sini dapat dilihat bahwa file yang kita upload itu udah berada di bagian di sini, di bagian folder yang emang sama dengan file secret.txt gitu. Dan untuk cara mitigasinya itu hampir sama dengan pattern pasal yang information disclosure. Kita harus memvalidasi URL yang pertama, yang kemudian kita harus memvalidasi nama dari user. Jadi nama dari user itu nggak boleh berawalan kode-kode yang atau simbol-simbol yang unik atau simbol-simbol yang emang itu nggak diperbolehkan gitu. Contohnya di sini ada titik-titik ataupun mungkin simbol-simbol yang dapat men-trigger query database ataupun kode ataupun sintaks website, sintaks HTML ataupun sintaks PHP yang lain gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyerangan denial of service atau DOS ini terjadi. Jadi denial of service sendiri adalah serangan yang terjadi untuk kita sebagai penyerang akan menghalangi pengguna biasa atau pengguna atau user pada umumnya itu untuk mengakses service yang ada di website ataupun aplikasi. Jadi kayak kita menghalangi, entah itu kita mematikan servernya ataupun kita mematikan salah satu fiturnya. Nah, ya tujuan kita adalah untuk menghalangi user menggunakan salah satu service yang ada di website ataupun aplikasi. Jadi seperti itu. Dan di sini di Google Chrome sendiri saya akan menjelaskan ada dua mekanisme atau dua teknik dari DOS. Yang pertama adalah quit the server dan yang kedua adalah overloading the server. Jadi yang pertama adalah quit the server sendiri. Kita akan menggunakan URL di mana di situ akan memanggil fungsi quit server, di mana hal tersebut akan menyebabkan Gruyere keluar dari servernya sendiri. Sedangkan untuk perintah quit server sendiri itu harusnya itu hanya dapat dikerjakan oleh admin. Sedangkan kita sebagai bukan admin itu malah bisa untuk menjalankan fungsi quit server itu. Jadi langsung aja kita langsung praktekkan. Jadi di sini kita udah masuk di home. Nah, kita coba bikin akun dulu aja. Seakan-akan kita udah kita login sebagai akun pada umumnya. Nah, di sini udah masuk ke menu home usernya. Kita coba ketikkan quit server. Nah, di sini ketika kita mengetikkan quit server, maka secara otomatis server Google Gruyere bakalan quit atau keluar. Jadi kita nggak bakal bisa mengakses fitur-fitur yang ada di Google Gruyere lagi. Kita refresh, nah dia bakal gini terus sampai kita keluar. Nah, meskipun kita udah kembali ke sini. Nah, di sini udah bisa. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita mengakses quit server, servernya itu langsung keluar atau quit. Jadi perintah quit server ini harusnya itu hanya bisa dijalankan oleh administrator. Jadi untuk memitigasinya supaya tadi tidak muncul tulisan server quit gitu terus halamannya hilang, kita bisa mengatur URL ini, URL/quit server ini ke dalam perintah yang hanya bisa dijalankan oleh administrator. Contohnya kayak gini. Nah, kalau kita lihat di exploit and fix, di sini ada
protected URL. Jadi kita memprotect URL ini agar tidak sembarang orang itu bisa mengakses, di mana protected URL ini hanya bisa diakses oleh administrator. Jadi kita masukin aja quit server sama reset. Jadi kalau reset ini hampir sama kayak quit server, tapi di sini fungsinya adalah untuk mereset server sehingga nanti servernya bakal reset dan semua servisnya bakal hilang gitu. Oke. Kemudian selain quit the server, di sini juga ada overloading the server. Nah, overloading the server ini bakal memenuhi traffic dari server dengan kita memasukkan sebuah file dengan nama menu bar. Di sini dia akan memanggil terus-menerus sehingga trafficnya bakal penuh dan servernya bakal overload. Mungkin langsung aja kita praktekkan. Jadi yang pertama kita masuk ke menu home dulu, ya kayak gini. Kemudian kita harus membuat sebuah user baru dengan nama /resources. Oke, sudah. Kalau udah, kemudian kita bikin file namanya menu bar. Saudaraku udah bikin filenya. Nah, di sini filenya kayak gini dengan kode kayak gini, kurung siku buka 2 kali, include _2 menu bar .gtl, buka kurung siku tutup 2 kali, kemudian dos, terus kurung siku buka 2 kali, / include _2 menu bar .gtl, kurung siku tutup 2 kali. Seperti ini. Kemudian kalau udah menu barnya ini kita upload menggunakan user dengan nama /resources. Kita upload. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena di resources sendiri, di folder milik Google Gruyer, di bagian resources itu mereka sudah punya file menu bar. Sedangkan kita bakal menggantikan file menu bar itu dengan file milik kita yang kita upload dengan teknik file path transversal yang sebelumnya kita udah pelajarin. Nah, untuk mitigasi serangan ini, kita harus memvalidasi bagian usernya dan bagian URL-nya, sama seperti mitigasi pada bagian path transversal. Jadi kalau seumpama ini udah terserang, maka servernya bakal kayak gini, server has crash, dia overflow. Dan meskipun kita refresh, dia bakal terus kayak gini. Dan meskipun kita kayak udah kembali ke menu awalnya, servernya bakal tetap crash kayak gini. Ya, Stack Overflow. Untuk kembali ke menu lagi, kita harus reset. Oke, teman-teman, di sini saya akan melakukan serangan kode execution yang dimana pada Google Gruyer kali ini dia diberi challenge untuk menemukan exploit yang dapat menjalankan kode pada server dengan memanfaatkan 2 vulnerability sebelumnya. Nah, caranya kita dikasihin ya. Oke, di sini saya telah membuka tampilan home Google Gruyer-nya. Pertama kita akan sign up dulu. Kita akan membuat akun dengan _2 seperti ini. Ini tuh username ini tuh bisa kita manfaatkan ini
vulnerability path reversal pada sistem penyimpanan file upload milik Gruyere. Nah, kita lanjutkan membuatnya. Oke, setelah berhasil login, kita langsung saja, oh ya, tadi saya lupa saya telah mendownload file yang ada di Google Gruyere ini. Nah, tugas kita yaitu kita cukup memodifikasi file ini ya, file gtl.py tadi, atau ini sanitize. Nah, kita langsung saja ketik, kita akan metode yang gampang saja. Oke, jika sudah kita bisa langsung save dan kita masuk di Google, kita langsung masuk ke menu upload, kita choose file yang tadi, lalu kita upload. Nah, setelah seperti ini, karena si aplikasi Google Gruyere itu tidak melakukan validasi path dengan baik, nah si file upload ini, file yang telah diupload sama kita tadi itu berhasil menimpa file Python asli milik si server, yang dimana tugas kita selanjutnya yaitu kita akan membuka endpoint dengan mengetikkan quit server. Oke, setelah ada tulisan ini, kita bisa langsung coba untuk refresh dan kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menandakan bahwa exploit yang telah kita lakukan ini berhasil dan kode yang diupload itu telah dieksekusi oleh server, yang dimana setelah itu tuh si Google Gruyere ini akan otomatis melakukan restore file.py-nya untuk mengembalikan si web Google Gruyere itu ke kondisi normal. Nah, dari cara ini kita bisa menyimpulkan bahwa vulnerability pada file upload dan path reversal ini bisa menyebabkan remote code execution, yang dimana hal tersebut sangat berbahaya karena si penyerang ini bisa menjalankan kode pada server target. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan melakukan serangan information disclosure pada web Google Gruyere, yang dimana pada challenge kali ini kita akan mencoba untuk membaca isi dari database dari server yang sedang berjalan dengan memanfaatkan configuration vulnerabilities atau kesalahan konfigurasi. Nah, bisa kita lihat dari hint-nya di sini. Kita ini harus melihat semua file yang terinstall pada Gruyere dan mencari file yang seharusnya tidak ada di server production. Lalu kita juga ini dijelaskan bahwa terdapat file dengan ekstensi .gtl yang tidak direferensikan dimanapun. Dari yang tersebut bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan terdapat file debug yang lupa dihapus oleh si developer. Nah, karena Google Gruyere ini bisa menginstal kodenya, kebetulan saya juga telah menginstal dan saat dibuka itu di sini ada file .gtl tadi ya. Nah, kita coba buka ini dalam .gtl. Oke, di sini kita langsung buka saya Google Gruyere. Lalu kita login dengan username semua kita. Oke, di sini saya ibaratnya login itu sebagai orang biasa ya, yang tidak memiliki akses kemanapun. Lalu kita coba akses aja melalui URL-nya. Kita buka endpoint ini dalam .gtl. Nah, bisa kita lihat bahwa halaman ini tuh menampilkan isi dari database aplikasi secara langsung, yang dimana di dalamnya ada data user, password, cookie, private, NIPAD, dan informasi lainnya. Nah, sebagai contohnya di sini kita bisa lihat akun administrator ini. Tuh ada private NIPAD, terus ada passwordnya. Lalu ada akun yang telah kita buat tadi dan passwordnya. Nah, ini tuh dari hal tersebut tuh kita bisa menunjukkan bahwa si password ini masih disimpan dalam bentuk plain text. Jadi ini tuh sangat berbahaya apabila si database berhasil diakses attacker. Nah,
Dari hal tersebut juga kita bisa menyimpulkan bahwa si Google Browser ini tuh mengalami vulnerability information disclosure karena si data sensitif ini bisa kita akses yang dimana kita ini di sini sebagai user biasa gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya tanpa izin khusus dengan cara membuka halaman debug yang seharusnya tidak tersedia di server production. Untuk mitigasinya sendiri, si developer ini seharusnya menghapus file debug seperti yang tadi dalam.ptl tadi sebelum si aplikasinya ini dipublish. Jadi selain itu tuh akses debug juga harus dibatasi hanya untuk admin atau IP tertentu saja. Nah, lalu si password user yang ini juga seharusnya ini disimpan itu menggunakan hashing gitu supaya tidak dapat langsung dibaca apabila si database berhasil diakses attacker. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan challenge information disclosure yang kedua. Eh, Dimana pada challenge ini tuh kita diminta meskipun si file debug dan GTL tadi sudah dihapus oleh developer, nah si attacker ini itu masih bisa melakukan serangan yang sama melalui attack vector yang lain. Oke, kita bisa langsung lihat aja di sini. Oke, pada hint yang diberikan ini si Grower ini memperbolehkan kita untuk mengupload file dengan tipe apapun. Nah, dari hint tersebut kita akan membuat dan mengupload file .gtl sendiri supaya bisa ini diproses oleh server sebagai template. Oke, langsung saja. Oh ya, ini bentar. Jadi kita tadi ini ya, kita akan membuat file sendiri, kita akan namai ya. Nah, dalam file itu kita akan tambahin ya, blueprint. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk menampilkan isi database dari si Google Builder-nya. Oke, selanjutnya kita buka ininya ya, halaman Google Builder-nya, kita langsung sign up. Kita langsung saja membuat akun seperti biasa. Nah, lalu kita upload file yang telah kita buat tadi ya. Kita. Nah, setelah ini, karena si Google Drive ini tidak membatasi tipe file upload manapun, jadi file .detail tadi berhasil diterima dan diproses oleh server. Nah, selanjutnya kita akan membuka endpoint file upload tersebut melalui URL ininya webnya. Langsung saya copy dan enter. Nah, bisa dilihat bahwa halaman ini menampilkan isi database webnya secara langsung yang di dalamnya sama seperti information disclosure pertama ya, terdapat ada ini administrator, ada passwordnya, terus ada username kita tadi yang tadi buat sama. Ini tuh menunjukkan bahwa meskipun si file debug bawaan server ini sudah dihapus, si attacker ini tetap bisa membuat halaman debug sendiri melalui upload file template.gtl. Nah, dari challenge ini bisa kita simpulkan bahwa memperbolehkan upload file tanpa memvalidasi tipe file yang aman itu bisa menyebabkan information disclosure dan membuka akses terhadap data sensitif aplikasi. Untuk memitigasinya sendiri, seharusnya si developer ini membatasi tipe file upload dengan menggunakan whitelist. Lalu ya juga harus memisahkan file upload user dari file aplikasi utama dan memastikan supaya file upload ini tidak diproses sebagai template oleh server. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan challenge ketiga, Information Disclosure 3 pada web Google Guru lagi. Nah, pada challenge ini tuh dijelaskan bahwa meskipun si vulnerability-nya sebelumnya sudah diperbaiki,
Nah, si attacker itu masih dapat membaca isi database melalui attack vector yang lain yang berasal dari bug pada template engine aplikasi. Pada hint pertama, pada hint pertamanya dijelaskan bahwa kita dapat memasukkan sesuatu ke dalam private snippet yang nantinya akan menampilkan isi dari database. Kemudian di hint selanjutnya juga kita bisa lihat dan dijelaskan juga bahwa ada bug pada proses template expansion yang menyebabkan template diproses lebih dari satu kali. Oke, dari petunjuk tersebut, si attacker ini bisa menyisipkan payload template ke dalam snippet agar diproses oleh si server. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah menyiapkan Google Blur-nya dan kita akan kita coba dengan nama yang lain, Irwan. Kita setting passwordnya. Nah, di sini tadi kan udah ada ini ya. Nah, kita tuh sekarang masuk ke profile. Ke profile, lalu di profile ada private snippet. Nah, private snippet ini tuh kita akan isi ini payload ini. Sama seperti di information disclosure kedua ya. Oke, lalu update. Nah, ini private snippet dan jadi si payload tersebut tuh digunakan untuk memanggil si variable database lebih lalu menampilkan seluruh isinya ke halaman aplikasi. Nah, tadi kan udah disimpan. Nah, sekarang kita akan membuka snippet tersebut dan hasilnya boom. Di sini tuh kita bisa melihat langsung database seperti ada username, orang, passwordnya, terus ada private snippet dari orang lain dan informasi sensitif lainnya. Nah, hal tersebut tuh bisa terjadi karena si template engine Groyer sendiri ini memiliki bug yang menyebabkan variabel template-nya itu diproses ulang sehingga si payload yang dimasukkan attacker ini ikut dieksekusi oleh server. Nah, dari challenge ini tuh kita bisa simpulkan bahwa kesalahan pada proses parsing template dapat menyebabkan information disclosure dan membuka akses terhadap data sensitif aplikasi. Untuk memitigasinya sendiri, developer seharusnya memastikan template tidak diproses ulang dan membatasi akses template hanya pada data tertentu, serta tidak memberikan akses langsung ke objek database dari template aplikasi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan serangan dari Ajax vulnerabilities, yaitu DOS via Ajax. Nah, pada Google Blur ini tuh kita diminta untuk menemukan serangan yang dapat mencegah si user melihat private snippet mereka sendiri setelah tombol refresh ditekan tanpa menggunakan XSS. Nah, pada di sini kita ada hint, kita akan coba lihat. Di sini tuh kita dijelaskan bahwa kita perlu mencari cara untuk mengubah value private snippet pada Ajax response. Kemudian selanjutnya di hint kedua ini kita ini apa yang terjadi jika sebuah objek JSON ini memiliki duplikat key. Nah, jadi dari petunjuk tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa si attacker ini bisa membuat username yang bentrok dengan key JSON milik aplikasi. Oke, langsung saja kita akan buka Google Blur. Nah, pada serangan sebelumnya di information disclosure kita bisa melihat database. Oke, di sini kita akan melakukan login ke salah satu akun di sini. Kita akan login di Bri misal. Oke, kita akan login di Bri dulu. Kita akan melihat private snippet dia sebelumnya. Sorry dulu. Nah,
si Bri ini mempunyai private snippet, yaitu I use the same password for all my account. Oke, langsung saja kita akan coba membuat akun dengan username ini, private snippet ya. Itu sengaja dibuat supaya sama dengan key JSON yang digunakan pada web ini tuh untuk memproses Ajax-nya, pada proses Ajax. Misalkan ini password seperti biasa. Nah, setelah berhasil melakukan login, kita akan masuk ke halaman ini, home dulu, lalu kita akan membuat snippet baru. Kita masukkan HTML. Misal di sini private snippet kamu telah diubah, misal seperti ini. Oke, selanjutnya kita submit. Dan di sini telah berhasil dibuat ya. Kita coba refresh dulu. Nah, selanjutnya kita akan logout dari akun Secretariat ini tuh dan login menggunakan akun korban yang tadi ya, yang udah klik dari serangan sebelumnya, yaitu akun Bri. Nah, kita telah login ke akun milik Bri, yang dimana kita akan coba refresh dulu dan lihat private snippet. Nah, private snippet si Bri ini telah berubah ya, yang tadinya ada ini dia tuh memakai password yang sama pada semua akun dia. Nah, sekarang telah diubah jadi ini snippet punya si akun attacker yang telah kita buat tadi. Nah, ini tuh bisa terjadi karena respon JSON dari Ajax ini memiliki duplikat key bernama private snippet, sehingga si value terakhir ini menimpa value asli milik si korban. Nah, dari challenge itu bisa disimpulkan bahwa penggunaan user input secara langsung sebagai key pada struktur JSON dapat menyebabkan konflik data dan memunculkan vulnerability pada aplikasi Ajax. Nah, untuk memitigasinya sendiri, developer ini seharusnya menggunakan struktur JSON yang lebih aman dan tidak menggunakan input user secara langsung sebagai identifier pada data aplikasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan serangan phishing via Ajax, yang dimana di sini kita diminta untuk mengganti sign link yang ada di kanan atas ini ke evilexample.com. Nah, pada yang pertama ini kita jelaskan bahwa kita perlu melihat bagaimana script Ajax ini mengganti snippet pada halaman. Lalu di selanjutnya juga kita ini perlu memperhatikan struktur DOM pada homepage dan mencari bagian lain yang dapat terganti oleh proses Ajax tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa si penyerang ini harus membuat username yang bentrok dengan ID elemen pada halaman website. Oke, sebagai contoh di sini kita akan sign dulu sebagai Bri, yang dimana Bri ini kita dapatkan dari serangan information disclosure. Sorry. Nah, kita akan inspect dulu. Oke, the menu left, the menu right. Oke. Selanjutnya kita akan lihat source code-nya juga untuk refresh yang tadi. Oke, langsung aja di sini. Jadi ketika kita menekan refresh, si halaman itu akan mengambil elemen berdasarkan ID. Nah, kita akan menggunakan celah tersebut. Oke, sini saya telah menyiapkan juga satu tab di tab lain untuk mengotak-atik ininya ya, halaman Google Guru ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat akun attacker ini dengan username menu right, yang dimana itu sengaja dibuat supaya sama dengan ID menu bagian kanan atas pada Google Guru ya. Langsung saja.
Nah, boleh bebas. Oke, setelah ini kita selanjutnya kita membuat public snippet. Dan ini kita akan isi dengan HTML dengan hypertext ke ini https example.com. Itu selanjutnya dan kita samain aja. Jadi kita ubah ininya di input. Nah, ini telah berhasil dibuat. Tekan home, lalu kita akan tekan refresh. Nah, ini telah berhasil keubah ya. Lalu selanjutnya supaya lebih nyata lagi, kita akan mengubah tampilan yang kiri. Kita akan bikin akun dengan menu left. Ya, bebas juga. Nah, kita akan membuat public snippet tadi. Isi hypertext sama ya, https sample sama https example.com. Ini kita akan home aja karena kita berpura-pura telah ini ya, kita belum login gitu. Oke, submit aja langsung. Dan kita ke home, lalu kita tekan refresh. Nah, berhasil ya. Nah, lalu kita pindah ke halaman si beri-beri tadi. Yang dimana kita tinggal tekan tombol refresh. Nah, maka saat si ini ditekan, no, ini home bisa ditekan. Nah, saat si ini ditekan ini, kita akan pergi ke halaman ini, ke halaman phishing yang dimana tadi terdapat kesalahan, tapi tidak apa-apa. Bentar, kita akan coba perbaiki. Oke, di menu left itu kita akan coba perbaiki dengan nah, oke, berhasil. Lalu kita ke home, kita akan login dulu, kita akan coba homepage dulu, lalu kita akan sign untuk yang menu right. Dimana itu sempat terdapat kesalahan, kita akan coba buat ulang. Example.com. Oke, login. https example.com. Oke, terus sudah siap.
Kita submit dan kita tes dulu. Oke, berhasil. Nah, kita ke home dan langsung saja refresh. Nah, untuk kembali ke halaman utama kita cukup di homepage ini aja. Oke, kita bisa langsung ke akun si Brian tadi, si Bri tadi. Lalu kita akan ke homepage dan kita akan tekan refresh. Nah, di sini telah berhasil berubah dan ketika si tombol ini ditekan, kita akan diarahkan ke halaman yang telah kita buat tadi sebagai phishing, link phishing. Nah, bisa dilihat juga ini tuh bisa terjadi karena si Ajax ini mengganti elemen DOM berdasarkan username sehingga si snippet attacker ini berhasil menimpa menu asli aplikasi. Nah, dari challenge itu bisa kita simpulkan bahwa manipulasi DOM yang tidak aman pada Ajax dapat menyebabkan phishing attack meskipun tanpa menggunakan script ataupun XSS. Nah, untuk memitigasinya sendiri, developer harusnya tidak menggunakan input user sebagai identifier DOM secara langsung dan menggunakan ID internal yang aman supaya tidak terjadi konflik dan elemen. Mungkin untuk contohnya itu di sini tuh ini di inspect bagian console di source. Nah, harusnya di ini di bagian finish refresh home yang get elemen ini harusnya jangan by ID, kita harus menambahkan awalan. Misalnya awalannya itu seperti user tambah UID. Jadi misalnya dia tuh akan mengambil elemen yang awalnya tadi kan cuma menu right saja, tetapi ketika tadi tambahkan ini dia akan mengambil elemen by ID-nya itu user menu right. Jadi bukan menu right langsung gitu. Nah, mungkin sekian percobaan penyerangan phishing via Ajax. Terima kasih.